Hai traders, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Yuk Nabung Saham. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai analisa candlestick 3 rumus. Jadi begitu banyak sekali pola-pola candlestick yang ada, dan saya rasa kita tidak perlu mempelajari secara keseluruhan karena kita cukup menguasai 3 pola candlestick yang menjadi kunci utama dalam membaca pergerakan harga saham. Nah, dalam menganalisa pergerakan harga saham dengan menggunakan analisa candlestick, kita perlu memadukan analisa candlestick ini dengan analisa-analisa yang lainnya, seperti misalkan analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, serta analisa bandarmologi. Dan jangan lupa kita juga perlu memperhatikan isu-isu atau pemberitaan-pemberitaan yang ada berkaitan dengan perusahaan yang akan kita beli, seperti itu, karena itu akan mempengaruhi pergerakan harga saham. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah penjelasan tentang candlestick secara umum. Nah, candlestick itu di dunia ada 2 bentuk, yaitu bullish candlestick dan bearish candlestick. Jadi candlestick itu ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Candlestick bullish itu ditandai dengan berwarna hijau, yang dimana harga penutupan lebih tinggi dibandingkan harga pembukaan. Itu ciri khasnya. Sedangkan bearish candlestick itu ditandai dengan berwarna merah, di mana harga penutupan lebih rendah dibandingkan harga pembukaan. Seperti itu. Nah, selain itu candlestick juga memiliki yang namanya shadow. Baik itu shadow di harga pembukaan maupun di harga penutupan. Ya, ini garis sumbu ini, sumbu ini disebut dengan shadow. Ya, baik yang bagian atas maupun yang bagian bawahnya. Nah, kemudian yang bagian gemuk ini badannya ini disebut body candlestick. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pola candlestick yang pertama. Nah, yang pertama itu pola candlestick doji. Nah, pola candlestick doji ini bersifat reversal. Artinya pembalikan harga yang terjadi secara terus-menerus dengan time frame waktu yang lebih panjang, seperti itu. Nah, pola candlestick doji ini secara umum ada 4 bentuknya, yaitu yang pertama long ledge doji, kemudian yang kedua ada dragonfly doji, ada gravelstone doji, dan yang keempat ada four phrase doji. Nah, pola candlestick doji ini cenderung lebih sering muncul di akhir tren di akhir tren penurunan maupun di akhir tren kenaikan. Nah, pola candlestick yang lebih akurat yang mengindikasikan arah pergerakan harga atau pembalikan harga yang akan terjadi yaitu dragonfly doji. Nah, ini dragonfly doji ini kecenderungannya selalu berada di level support atau di ujung dari tren penurunan. Nah, sedangkan gravelstone doji ini kecenderungannya berada di ujung dari kenaikan suatu harga saham atau di level resisten, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat the real marketnya Nah, di sini ada yang saya bulatkan warna kuning Di sini ada candlestick dragonfly doji, kemudian di bagian atas ini ada gravelstone doji. Nah, ternyata setelah terjadi penurunan berkali-kali dalam beberapa hari, nah kemudian muncul dragonfly doji. Nah, ketika muncul dragonfly doji itu adalah indikasi awal bahwa harga itu akan berbalik arah. Nah, ternyata setelah itu muncullah candle Marubozu. Nah, candle Marubozu ini adalah candle penegasan bahwa harga saham itu akan naik, seperti itu.
Nah, dan ternyata benar. Setelah muncul Marubozu terjadi penurunan sejenak, kemudian langsung naik terus sampai ke level resistennya. Nah, setelah di level resisten muncullah Gravestone Doji. Nah, muncul Gravestone Doji itu adalah indikasi awal bahwa harga akan berbalik arah. Nah, ternyata betul setelah terjadi penurunan, kemudian harga itu bergerak turun secara otomatis meskipun di sini sempat terjadi kenaikan, namun secara umum turun menuju ke level supportnya. Dan setelah itu di sini muncul hammer ya. Dan muncul hammer dan mirip doji ya, mirip doji. Nah, ternyata harga bergerak kembali ke arah atas yaitu melewati level resistennya. Dan di sini di pucuk ya muncul doji lagi. Nah, muncul doji kemudian mengindikasikan harga akan turun. Nah, ternyata benar harganya turun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola candlestick engulfing, dan dia juga bersifat reversal, artinya mengindikasikan bahwa terjadi pergerakan harga yang akan terjadi dalam waktu panjang. Nah, di sini ada engulfing ya, bullish engulfing ya, bentuknya seperti ini ya, di mana candle bearish lebih pendek dibandingkan candle bullish ya. Jadi yang warna hijau ini bullish, kemudian yang warna merah ini bearish seperti itu. Nah, polanya bentuknya seperti ini nih ya. Dan ini sering muncul seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bearish engulfing. Pola candlestick bearish engulfing itu ditandai dengan candlestick bullish itu lebih pendek dibandingkan candlestick bearish. Nah, jadi candlestick bearishnya itu cenderung lebih panjang mengarah ke bawah ya. Nah, ketika muncul pola-pola candle seperti ini mengindikasikan bahwa akan ada pembalikan arah yang mengindikasikan terjadinya downtrend seperti itu dalam waktu yang cukup panjang. Nah, jadi berhati-hati. Jadi ketika ada pola candlestick seperti ini, sebaiknya Anda melakukan aksi jual seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat the real marketnya bagaimana. Nah, yang saya lingkari berwarna kuning ini adalah pola bullish engulfing. Jadi ketika dia muncul nih setelah terjadi penurunan dalam beberapa hari, kemudian harganya langsung bergerak naik gitu. Jadi ini adalah pola bullish engulfing. Nah, terjadi kenaikan beberapa hari kemudian terjadi penurunan kembali. Nah, ini yang berwarna kuning yang saya lingkari di atas ini, yang di level resisten ini adalah pola candlestick yang bearish engulfing ya, dimana candlestick bullish lebih pendek dibandingkan candlestick bearish. Jadi ini bentuknya bearish engulfing. Nah, ini juga bearish engulfing ya. Kenapa? Karena ya candlestick yang merah ini lebih panjang dibandingkan candlestick yang berwarna hijau. Nah, ketika muncul candlestick ini di level resisten, maka sebaiknya Anda menjual. Kenapa? Karena harganya akan bergerak turun terus-menerus. Nah, ini setelah turun 3 hari terjadi konsolidasi, kemudian naik lagi, kemudian langsung terjadi penurunan. Nah, ini disebut dengan downtrend ya. Arahnya mulai menuju ke downtrend. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita masuk yang ketiga yaitu candlestick Marubozu atau penerusan. Nah, candlestick Marubozu ini adalah indikasi kuat bahwa harga itu akan terjadi berlangsung terus-menerus seperti itu. Jadi ketika candlestick Marubozu ini berwarna hijau, maka itu mengindikasikan bahwa harga itu akan terus bergerak naik. Nah, sebaliknya ketika candlestick Marubozu yang muncul itu adalah berwarna merah, nah ini akan terjadi aksi jual secara terus-menerus. Nah, ini akan menyebabkan harga itu turun seperti itu. Jadi tergantung Marubozunya itu berwarna apa. Nah, secara umum ketika para investor itu menggunakan warna hijau maupun merah seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat the real marketnya bagaimana. Nah, di sini saya menggunakan Bank BRI Syariah sebagai contoh ya, sebagai ilustrasi. Nah, di sini yang saya lingkari berwarna kuning ini adalah candlestick Marubozu.
Jadi sehari sebelumnya terjadi kenaikan harga yang diakibatkan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan penawaran, ya, seperti itu. Jadi setelah naik sehari sebelumnya ya, muncullah candlestick Marubozu di sini. Nah, ketika muncul candlestick Marubozu ini menandakan bahwa harga itu akan terus bergerak naik. Nah, ternyata benar, setelah keesokan harinya terjadi permintaan yang begitu tinggi, kemudian kenaikan yang terus berlangsung selama beberapa minggu ya, seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa Marubozu, ketika Marubozu itu berwarna hijau, maka di sana sebaiknya Anda melakukan aksi beli, seperti itu. Jadi sebaiknya Anda membeli saham dari perusahaan yang Anda sudah targetkan ketika muncul candlestick Marubozu seperti ini. Namun sebaliknya, ketika muncul Marubozu yang berwarna merah ya, yang menandakan bahwa aksi jual itu begitu kuat, maka sebaiknya Anda menunda aksi beli Anda atau menunda untuk membeli perusahaan tersebut, seperti itu. Demikianlah 3 pola candlestick yang perlu Anda kuasai ya. Jadi cukup 3 itu. Kesimpulannya adalah doji yang mengindikasikan bahwa arah tren itu sudah berhenti atau sudah akan berbalik arah. Kemudian pola engulfing yang mengindikasikan juga terjadi pembalikan arah. Kemudian pola candlestick Marubozu yang menyatakan bahwa harga itu akan bergerak terus sesuai dengan trennya. Kalau Marubozunya berwarna hijau, maka trennya akan naik. Kalau Marubozunya berwarna merah, maka trennya akan turun, seperti itu. Nah, demikianlah episode dalam membahas pola-pola candlestick. Dalam episode selanjutnya, kami akan membahas mengenai cara beli, cara jual, dan cara memesan reksadana secara otomatis di Mandiri Sekuritas Online Trading. Nah, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.